Gembel terus. Tekan ngisor. Bubar antri, truk-truk do medun antri. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantau pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas.
Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12 menit. Sementara ini informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, orangnya nggak kulit. Begini kan tapi ya sedekah piye? Oleh utangan kek. Oleh botol utangan kek. Masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12 lebih 12. 20 kali luncuran, pukul 12 lebih dari 12. Lebih 12.
Sabtu 11 Maret 2023 Merapi mengeluarkan gas sampai arah Kali Bebeng. Ayo medon saya medon. Menginformasikan terjadi guguran lereng Merapi terpantau dari Babada. Arah angin ke selatan. Dhuwur bubar. Truk pedun kabeh, donat bubar. Bisa ngetoke wedhus gempel terus. Dulu Pak dhuwur lho sing medeni mriki lho Pak. Bisa ngetoke wedhus gempel terus. Tekan ngisor. Bubar antri, truk-truk do medun antri. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantau pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau.
wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Lapor lagi. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12:12. Sementara informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oke, selamat siang Tribuners. Kali ini aku ada di Jalan Seno. Ini siang tadi terjadi sekitar pukul 12. Ini kembali Tribuners. Ini kembali lagi kumpulan asap dari puncak Merapi Tribuners.
Biar kita lihat di bersama. Di sebelah kiri itu asap yang dari guguran awan panas. Ini baru saja terjadi. Tadi bersih, artinya dari saya melaporkan ini dari sisi utara Gunung Merapi ini tidak terlihat kepulan atau tidak terlihat kepulan asap karena memang erupsi tadi mengarahnya guguran awan panas guguran tadi mengarahnya ke barat daya. Namun baru saja kembali terlihat kepulan asap yang menyumbung dari puncak Merapi, guys. Nah, itu putih-putih itu tadinya bersih, semua bersih. Lihat dengan jelas puncaknya. Di atas puncaknya hampir tidak ada kepulan asap, namun baru saja ini kepulan asap kembali muncul di puncak Gunung Merapi. Ini tadi 2 kali terjadi awan panas guguran. Yang pertama pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, kemudian selang sekitar 20 menit kemudian awan panas guguran terjadi lagi di puncak Merapi yang masih sama mengarahnya ke barat daya. Saat ini sebagian wilayah di Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Trogolele, diguyur hujan abu cukup tebal, Tribunes. Nah, ini kemudian saat ini tertutup awan putih ini bukan dari awan panas guguran ya sebenarnya, bukan dari erupsi tapi dari awan. Tadi sangat terlihat jelas guys. Biasanya kayak gini, diperhatikan sebentar, artinya kepercayaan masyarakat sini itu masyarakat yang mau melihat Merapi itu kadang bisa atau di Merapi menampakkan dirinya pada masyarakat, tapi tidak berselang lama terus terjadi atau terjadi awan panas guguran atau erupsi. Itu yang biasa terjadi di Merapi terus. Jadi kalau misal Merapi memperlihatkan diri, berarti ada sesuatu. Itu mitos-mitos atau cerita tutur yang berkembang di Selo ini, Tribunes. Selo merupakan wilayah di lembah Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di utara Gunung Merapi, dan di sebelah selatannya Gunung Merbabu maksud kami. Oke, sekian dulu Tribunes, terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore Tribunes. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik, salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian digenting-genting rumah warga, semua memutih, jalan putih.
Guyuran abu vulkanik atau wilayah diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari desa Jerakah, kemudian desa Kerakah, dan desa Trogoleng ini Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan ini baru diguyur. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jerakah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jerakah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jerakah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Ini Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, kau cek sani. Pun beri kok.
Kebetulan kita. Oh, net wah sing ngampur. Aku harus BPBD. Oh, harus BPBD. Iya, siap. Siap. Lanjut Mas ya. Raketok. Siap. Silakan. Yang paling besar Hari ini menuju ke desa Telok, desa Lele. Iya. Ono petani itu Mas. Petaninya. Gambar-gambar itu. Kondisi di petani desa sekitar. Masyarakat di sekitar desa Jerakah maupun desa Logolele masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker, dan tadi di sekitar balai desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke desa Logolele, nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang, dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu desa Logolele, karena desa Logolele yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Magelang itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat
atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket eman-eman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker. Ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak. Dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolele, karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi.
suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arai ulon, orang itu ini Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Lapor lagi. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya.
Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jerakah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jerakah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jerakah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Ini Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, kau cek sani. Siap. Pun kok. Kebetulan kita. Oh, net wah sing ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Siap. Lanjut mana ya? Pakai tok. Siap. Silakan. Yang paling hari ini menuju ke Desa Telogo, Desa Lele. Oh. Gambar kita. Ah, foto. Ono petani itu, Mas. Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar Desa Jerakah maupun Desa Togolele masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker, dan tadi di sekitar balai Desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke Desa Togolele, nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang, dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas.
Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu Desa Tlogolele. Karena Desa Tlogolele yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket eman-eman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker. Ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak. Dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolele. Karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantah. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana.
memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman, sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arai ulon, orang itu ini Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini, dari pos pengamatan. Lapor lagi. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar
kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik, salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini, semua memutih. Menjadi yang daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat terus, semua tertutup abu. Ini merupakan mantap.
Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penambangan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12 dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini tuh, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak terlihat guys. Semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap.
Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini baru diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku yang berlokasi berada di KRP 3 Desa Trogolil. Ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini Tribuners, semua memutih. Menjadi daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari desa Jerakah, kemudian desa Kerakah, dan desa Trogolil ini Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak terlihat guys, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantel.
Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih tuh guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12 dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik, salah satunya di desa. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap bang, kita siap bang. Kita di dapur siap, apa seki ya sih. Iya bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu.
Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Pati Kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kalau data-data siap, Bang. Kita siap. Kita tidak tahu siap. Apa seki ya sing elek. Iya, Bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Pati Kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita
kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini, terus kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap, Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore, Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini, Tribuners, semua memutih. Menjadi daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini, Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri
bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih tuh guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jragah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jragah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jragah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Ini motor. Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, kau cari sani. Siap. Tun bego. Kebetulan kita. Oh, net wah saya ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Siap. Lanjut pasang ya. Pakai itu. Siap. Silakan. Yang paling besar Hari ini menuju ke Desa Telogu, Desa Lele. Saya
Oh. Ah, betul. Ono petani itu kan? Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar desa Jerakah maupun desa Togolili masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker. Dan tadi di sekitar balai desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke desa Tlogolili, nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu desa Tlogolili, karena desa Tlogolili yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket eman-eman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker.
ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolele. Karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Puncak Merapi. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantau pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin.
ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Lapor lagi. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12 menit. Sementara ini informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, orangnya nggak kabur. Begini kan tapi ya sedekah piye? Aku mulai utangan kayak botolnya utangan kayak
masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12:12. 20 kali luncuran, pukul 12, lebih dari 12. Terus menyembur lagi, Tribuners. Baik, kami akan laporkan lagi setelah ini. Untuk sementara break dulu. Semoga kita semua aman-aman saja. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap
Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Data siap bang, kita siap bang. Kita di data siap. Apa saya kira iya bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon kali kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners.
Oke, selamat siang Tribuners. Kali ini aku ada di Jalan Selo. Ini siang tadi terjadi sekitar pukul 12. Ini kembali Tribuners. Ini kembali lagi kepulan asap dari puncak Merapi Tribuners. Jadi kita lihat bersama di sebelah kiri itu asap yang dari guguran awan panas. Ini baru saja terjadi. Tadi bersih, artinya dari saya melaporkan ini dari sisi utara Gunung Merapi ini tidak terlihat kepulan atau tidak terlihat kepulan asap karena memang erupsi tadi mengarahnya guguran awan panas guguran tadi mengarahnya ke barat daya. Namun baru saja kembali terlihat kepulan asap yang menyumbung dari puncak Merapi, guys. Nah, itu putih-putih itu tadinya bersih, semua bersih, lihat dengan jelas puncaknya. Di atas puncaknya hampir tidak ada kepulan asap, namun baru saja ini kepulan asap kembali muncul di puncak Gunung Merapi. Ini tadi 2 kali terjadi awan panas guguran. Yang pertama pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, kemudian selang sekitar 20 menit kemudian awan panas guguran terjadi lagi di puncak Merapi yang masih sama mengarahnya ke barat daya. Saat ini sebagian wilayah di Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Trogolele, diguyur hujan abu cukup tebal, Tribuners. Nah, ini kemudian saat ini tertutup awan putih ini bukan dari awan panas guguran ya sebenarnya, bukan dari erupsi tapi dari awan. Tadi sangat terlihat jelas Tribuners. Biasanya kayak gini, diperhatikan sebentar, artinya kepercayaan masyarakat sini itu masyarakat yang mau melihat Merapi itu kadang bisa atau di Merapi menampakkan dirinya pada masyarakat, tapi tidak berselang lama terus terjadi atau terjadi awan panas guguran atau erupsi yang biasa terjadi di Merapi terus. Jadi kalau misal Merapi memperlihatkan diri, berarti ada sesuatu. Itu mitos-mitos atau cerita tutur yang berkembang di Selo ini, Tribuners. Selo merupakan wilayah di kayak lembah Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di utara Gunung Merapi, dan di sebelah selatannya Gunung Merbabu maksud kami. Oke, sekian dulu Tribuners, terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini Tribuners, semua memutih.
Pencucian daun, kemudian di genting-genting rumah warga, semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari desa Jerakah, kemudian desa Kerakah, dan desa Trogoleni Tribunus. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu, semua tertutup abu. Ini merupakan mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan ini baru diguyur. Bos, ini masih guys, ini masih diguyur titik-titik
Stabilan. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap, Bang. Kita siap. Kita tidak tahu siap. Apa saya Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon kali kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur, Tribuners, sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur, Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya, Tribuners. Kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain.
kita akan coba naik di gardu pandang ini. Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap, Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore, Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini, semua memutih. Menjadi daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini, Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan kelas ini tidak sampai tidak terlihat, semua tertutup abu.
bakal mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jragah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jragah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jragah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Yang paling terbaru Ini Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, mau ke sini. Siap. Pun bego. Oh, net wah saya ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Lanjut mana ya? Pakai itu. Siap. Belakang. Yang paling Nanti ini menuju ke Desa Telok, Desa Lele. Oke, halo, selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi
tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Kerinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak, salah satu relawan dari Desa Kerinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas. Dan Pak Sambas, kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Kerinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Nah, Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan-susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Kerinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke. Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun. Langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke. Berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke. Pak, untuk saat ini di Desa Kerinjing sendiri, apakah ada pengungsi Pak yang... Sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Kerinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Kerinjing ini jarak dengan puncak Merapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo. Oh. Dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Kerinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ya, ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada... Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan... antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan Warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Kerinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Buruh Merapi. Relawan Buruh Merapi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Kerinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun. Dan saat ini kondisinya sudah normal, meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Kerinjing ini. Nah, dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 pedukuhan di Desa Kerinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke.
Ini dia teman-teman situasi di Desa Grinding, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi siang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap bang, kita siap kita tidak tahu siap. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Panitia. Sudah 23 kali awan panas meluncur, Tribuners, sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur, Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya, Tribuners. Kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi
lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini, Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap, Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore, Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini, semua memutih. Menjadi yang daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini, Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri
bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat guys, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan ini baru diguyur. Bos, ini masih tuh guys, ini masih diguyur tri stabilan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jragah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jragah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jragah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Yang paling terbakar Ini Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, kau cek sani. Tun bego. Oh, net wah saya ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Lanjut ya. Pakai itu. Siap. Belakang. Yang paling hari ini menuju ke Desa Telok, Desa Boleri.
Apa? Ah, foto. Ono petani itu, Mas. Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar desa Jerakah maupun desa Togolele masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker. Dan tadi di sekitar balai desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke desa Tlogolele. Nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang, dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu desa Tlogolele, karena desa Tlogolele yang berada di Kecamatan Telo, Kabupaten Magelang itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Solo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket teman-teman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker.
ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolele. Karena dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin.
ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12:12. Sementara informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, wanginya nggak Pak Bulet? Begini kan tapi ya sedekah piye? Oleh utangan kayak botolnya utangan kayak
masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12:12. 20 kali luncuran, pukul 12, lebih dari 12. Lebih 12. Terus menyembur lagi, Tribuners. Baik, kami akan laporkan lagi setelah ini. Untuk sementara break dulu. Semoga kita semua aman-aman saja. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap
Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kalau data-data siap bang, kita siap ya bang. Kita di data siap, kapal seki ya sih. Iya bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Pati Kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners.
Oke, selamat siang Tribuners, kali ini aku ada di Jalan Selo. Ini siang tadi terjadi sekitar pukul 12. Ini kembali Tribuners. Ini kembali lagi kepulan asap dari puncak Merapi Tribuners. Bila kita lihat di bersama di sebelah kiri itu asap yang dari guguran awan panas. Ini baru saja terjadi. Tadi bersih. Artinya dari saya melaporkan ini dari sisi utara Gunung Merapi ini tidak terlihat kepulan atau tidak terlihat kepulan asap karena memang erupsi tadi mengarahnya guguran awan panas guguran tadi mengarahnya ke barat daya. Namun baru saja kembali terlihat kepulan asap yang membumbung dari puncak Merapi, guys. Nah, itu putih-putih itu tadinya bersih. Semua bersih, lihat dengan jelas puncaknya. Di atas puncaknya hampir tidak ada kepulan asap, namun baru saja ini kepulan asap kembali muncul di puncak Gunung Merapi. Ini tadi 2 kali terjadi awan panas guguran. Yang pertama pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, kemudian selang sekitar 20 menit kemudian awan panas guguran terjadi lagi di puncak Merapi yang masih sama mengarahnya ke barat daya. Saat ini sebagian wilayah di Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Trogolele, diguyur hujan abu cukup tebal, Tribuners. Nah, ini kemudian saat ini tertutup awan putih ini bukan dari awan panas guguran ya sebenarnya, bukan dari erupsi tapi dari awan. Tadi sangat terlihat jelas, Tribuners. Biasanya kayak gini, diperhatikan sebentar, artinya kepercayaan masyarakat sini itu masyarakat yang mau melihat Merapi itu kadang bisa atau di Merapi menampakkan dirinya pada masyarakat, tapi tidak berselang lama terus terjadi awan panas guguran atau erupsi. Itu yang biasa terjadi di Merapi, terus. Jadi kalau misal Merapi memperlihatkan diri, berarti ada sesuatu. Itu mitos-mitos atau cerita tutur yang berkembang di Selo ini, Tribuners. Selo merupakan wilayah di lembah Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di utara Gunung Merapi, dan di sebelah selatannya Gunung Merbabu, maksud kami. Oke, sekian dulu Tribuners, terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini, semua memutih.
Menjadikan daun, kemudian digenting-genting rumah warga, semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari desa Jerakah, kemudian desa Kerakah, dan desa Trogoleni Tribunus. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat guys, semua tertutup abu. Ini harus banget mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan ini baru diguyur. Bos, ini masih guys, ini masih diguyur titik-titik
Stabilan. Oke, halo, selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Krinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak, salah satu relawan dari Desa Krinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas, dan Pak Sambas kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Krinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Nah, Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan-susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Krinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke, Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun, langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke, berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke, Pak, untuk saat ini di Desa Krinjing sendiri apakah ada pengungsi Pak yang sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Krinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Krinjing ini jarak dengan puncak Merapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo. Oh, dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Krinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ya, ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada. Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan. Antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan Warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Krinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Buruh Merapi. Relawan Buruh Merapi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Krinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun, dan saat ini kondisinya sudah normal meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Krinjing ini. Nah,
Dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi hal kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 pedukuhan di Desa Krinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke. Ini dia teman-teman situasi di Desa Grinding, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi siang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap bang, kita siap bang. Kita tidak tahu siap. Apa saya kira sih? Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Pati Kuliah.
Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini Tribuners, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas.
Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat guys, semua tertutup abu. Ini merupakan mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini baru diguyur. Bos. Ini masih itu guys. Ini masih diguyur titik-titik. Stabilan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jrakah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jrakah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jrakah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Ini Sorry bro, sorry aku nih lapangan kok. Mas, kau cek sana nih. Siap. Pun temui kok. Seperti kita. Oh, net wah saya ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Siap. Lanjut mana ya? Pakai itu. Siap. Silakan. Yang paling besar hari ini menuju ke Desa Telok, Desa Lele.
Oh. Gambar kita. Ah, foto. Ono petani itu, Mas. Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar desa Jerakah maupun desa Togolili masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker. Dan tadi di sekitar balai desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke desa Tlogolili, nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu desa Tlogolili, karena desa Tlogolili yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Magelang itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket teman-teman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker.
Ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolili. Karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Puncak Merapi. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantau pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin.
ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12 menit. Sementara informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, orangnya nggak aku lihat. Loh, begini kan tapi ya sedekah piye? Aku mulai utangan kayak botolnya tangan kayak
masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12:12. 20 kali luncuran, pukul 12 lebih dari 12. Lebih 12. Terus menyembur lagi, Tribuners. Baik, kami akan laporkan lagi setelah ini. Untuk sementara break dulu. Semoga kita semua aman-aman saja. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap
Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Data-data siap Bang, kita siap bersama. Kita tidak tahu siap apa seki ya sing. Iya Bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Pavilion. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners.
Oke, selamat siang Tribuners, kali ini aku ada di Jalan Selo. Ini siang tadi terjadi sekitar pukul 12. Ini kembali Tribuners. Ini kembali lagi kumpulan asap dari puncak Merapi Tribuners. Jadi kita lihat bersama di sebelah kiri itu asap yang dari guguran awan panas. Ini baru saja terjadi. Tadi bersih. Artinya dari saya melaporkan ini dari sisi utara Gunung Merapi ini tidak terlihat kepulan atau tidak terlihat kepulan asap karena memang erupsi tadi mengarahnya guguran awan panas guguran tadi mengarahnya ke barat daya. Namun baru saja kembali terlihat kepulan asap yang membumbung dari puncak Merapi. Nah, itu putih-putih itu tadinya bersih, semua bersih. Lihat dengan jelas puncaknya. Di atas puncaknya hampir tidak ada kepulan asap, namun baru saja ini kepulan asap kembali muncul di puncak Gunung Merapi. Ini tadi 2 kali terjadi awan panas guguran. Yang pertama pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, kemudian selang sekitar 20 menit kemudian awan panas guguran terjadi lagi di puncak Merapi yang masih sama mengarahnya ke barat daya. Saat ini sebagian wilayah di Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Trogolele, diguyur hujan abu cukup tebal Tribuners. Nah, ini kemudian saat ini tertutup awan putih ini bukan dari awan panas guguran ya sebenarnya, bukan dari erupsi tapi dari awan. Tadi sangat terlihat jelas Tribuners. Biasanya kayak gini, diperhatikan sebentar, artinya kepercayaan masyarakat sini itu masyarakat yang mau melihat Merapi itu kadang bisa atau di Merapi menampakkan dirinya pada masyarakat, tapi tidak berselang lama terus terjadi atau terjadi awan panas guguran atau erupsi. Itu yang biasa terjadi di Merapi Tribuners. Jadi kalau misal Merapi memperlihatkan diri, berarti ada sesuatu. Itu mitos-mitos atau cerita tutur yang berkembang di Selo ini Tribuners. Selo merupakan wilayah di lembah Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di utara Gunung Merapi, dan di sebelah selatannya Gunung Merbabu maksud kami. Oke, sekian dulu Tribuners, terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini Tribuners, semua memutih.
subsidi daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari desa Jerakah, kemudian desa Kerakah, dan desa Trogoleng ini Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan kelas asli ini tidak sampai tidak terlihat itu, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys.
Oke, halo, selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Krinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak, salah satu relawan dari Desa Krinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas, dan Pak Sambas kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Krinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Nah, Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan-susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Krinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke, Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun, langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke, berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke, Pak, untuk saat ini di Desa Krinjing sendiri apakah ada pengungsi Pak yang sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Krinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Krinjing ini jarak dengan puncak Merapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo? Oh, dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Krinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada. Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan. Antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Krinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Guru Merapi. Relawan Guru Merapi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Krinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun, dan saat ini kondisinya sudah normal meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Krinjing ini. Nah, dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi hal
kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 padukuhan di Desa Krinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke. Ini dia teman-teman situasi di Desa Grinding, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi siang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap bang, kita siap bang. Kita di dapur siap. Kapal sekil Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon kaki kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur, Tribuners, sejak pukul 12:12 siang tadi.
Ini kembali meluncur Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12 dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini Tribuners, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas.
Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan ini berarti diguyur. Bos, ini masih guys, ini masih diguyur tri stabilan.
Oke, halo, selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Krinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak, salah satu relawan dari Desa Krinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas, dan Pak Sambas kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Krinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan-susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Krinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke, Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun, langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke, berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke, Pak, untuk saat ini di Desa Krinjing sendiri, apakah ada pengungsi Pak yang? Sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Krinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Krinjing ini jarak dengan puncak berapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo? Oh, dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 ya. Dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Krinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ya, ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada. Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan. Antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Krinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Guru Merapi. Relawan Guru Merapi. Ya. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Krinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun, dan saat ini kondisinya sudah normal meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Krinjing ini. Nah, dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi hal
kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 padukuhan di Desa Krinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke. Ini dia teman-teman situasi di Desa Grinding, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi siang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap bang, kita siap. Kita tidak tahu siap. Apa saya kira Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon pagi kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur, Tribuners, sejak pukul 12:12 siang tadi.
Ini kembali meluncur Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini tuh, semua memutih. Menjadi daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas.
Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih loh Bos, dari langit masih saya masih merasakan ini berarti diguyur. Bos, ini masih Bos, ini masih diguyur tri stabilan.
Oke, halo, selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Krinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak, salah satu relawan dari Desa Krinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas, dan Pak Sambas kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Krinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Nah, Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan-susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Krinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke, Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun, langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke, berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke, Pak, untuk saat ini di Desa Krinjing sendiri, apakah ada pengungsi Pak yang? Sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Krinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Krinjing ini jarak dengan puncak Merapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo. Oh, dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Krinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada. Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan. Antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Krinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Guru Merapi. Relawan Guru Merapi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Krinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun, dan saat ini kondisinya sudah normal meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Krinjing ini. Nah, dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi hal
kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 pedukuhan di Desa Krinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke. Ini dia teman-teman situasi di Desa Grinding, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi siang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Data siapa? Kita siap. Kita di data siap. Apa saya Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon pagi kemudian. Sudah 23 kali awan panas meluncur, Tribuners, sejak pukul 12:12 siang tadi.
Ini kembali meluncur Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini Tribuners, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas.
Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat terus, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan ini berarti diguyur. Bos, ini masih guys, ini masih diguyur tri stabilan.
Oke, halo, selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Krinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak, salah satu relawan dari Desa Krinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas, dan Pak Sambas kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Krinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Nah, Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan-susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Krinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke, Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun, langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke, berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke, Pak, untuk saat ini di Desa Krinjing sendiri, apakah ada pengungsi Pak yang? Sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Krinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Krinjing ini jarak dengan puncak Merapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo. Oh, dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Krinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada? Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan? Antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Krinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Buruh Merapi. Relawan Buruh Merapi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Krinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun, dan saat ini kondisinya sudah normal meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Krinjing ini. Nah, dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi hal
kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 padukuhan di Desa Krinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke. Ini dia teman-teman situasi di Desa Krinjing, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi siang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap, Bang. Kita siap. Kita tidak pos ya. Apa seki ya sing. Iya, Bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Panitia. Sudah 23 kali awan panas meluncur, Tribuners, sejak pukul 12:12 siang tadi.
Ini kembali meluncur Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini Tribuners, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas.
Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat terus, semua tertutup abu. Ini merupakan mantel. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan.
halo selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Krinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak. Yeah. Salah satu relawan dari Desa Krinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas, dan Pak Sambas kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Yeah. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Krinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Nah, Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan-susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Krinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke, Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun, langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke, berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke, Pak, untuk saat ini di Desa Krinjing sendiri, apakah ada pengungsi Pak yang? Sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Krinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Krinjing ini jarak dengan puncak berapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo? Oh, dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 ya. Dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Krinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ya. Ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada. Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan. Antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Krinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Guru Merapi. Relawan Guru Merapi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Krinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun, dan saat ini kondisinya sudah normal meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Krinjing ini. Nah, dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi hal
kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 padukuhan di Desa Krinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke. Ini dia teman-teman situasi di Desa Krinjing, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi yang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Data-data siap Bang, kita siap kita tidak tahu siap apa sekil iya Bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu.
Sabtu 11 Maret 2023 Merapi mengeluarkan gas sampai arah Kalimbebeng. Ayo medon saya medon. Menginformasikan terjadi guguran lereng Merapi terpantau dari Babada. Arah angin ke selatan. Dhuwur bubar. Truk medun kabeh, donat bubar. Bisa ngetoke wedhus gembel terus. Dulu Pak dhuwur lho sing medeni mriki lho Pak. Bisa ngetoke wedhus gembel terus. Tekan ngisor. Bubar antri, truk-truk do medun antri. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk
wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12 menit. Sementara informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, wanginya nggak kan? Begini kan tapi
Kayak piye? Aku mulai utangan kayak. Mulai botol utangan kayak. Masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12 lebih 12. 20 kali luncuran, pukul 12 lebih dari 12. Lebih 12. Terus menyembur lagi Tribuners. Baik, kami akan laporkan lagi setelah ini. Untuk sementara break dulu. Semoga kita semua aman-aman saja. Sabtu 11 Maret 2023 Merapi mengeluarkan gas sampai arah Kalimbebeng. Ayo medon saya medon. Menginformasikan terjadi guguran lereng Merapi terpantau dari Mbabada. Arah angin ke selatan. Dhuwur bubar. Terpedon kabeh, donat bubar. Bisa ngetoke wedhus gembel terus. Dulu Pak dhuwur lho sing medene mriki lho Pak. Bisa ngetoke wedhus gembel terus. Tekan ngisor. Bubar, antri, truk-truk do medun antri. Sabtu 11 Maret 2000.
Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap bang, kita siap bersama. Kita tidak tahu siap. Apa seke ya sih? Kembali terjadi luncuran. Itu bau kelihatan bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain.
Kita akan coba naik di gardu pandang ini, Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap, Tribuners. Sabtu 11 Maret 2023, Merapi mengeluarkan gas sampai arah Kalimbebeng. Ayo medon saya medon. Menginformasikan terjadi guguran lereng Merapi terpantau dari Babadan. Arah angin ke selatan. Dhuwur bubar. Terpedon kabeh, donat bubar. Bisa ngetoke wedhus gempel terus. Bisa ngetoke wedhus gempel terus. Tekan ngisor. Bubar, antri, truk-truk do medun antri. Selamat siang, Tribuners. Inilah suasana pos pantauan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya.
Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini, dari pos pengamatan. Lapor lagi. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama, ke arah barat daya.
terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas, Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12:12. Sementara ini informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, orang ini nggak aku lihat. Begini anu tapi ya sedekah piye? Aku oleh anu utangan kayak masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12:12. 20 kali luncuran pukul 12 lebih dari 12. pemantau ya kuwi. Tim pemantau ya. Sabtu 11 Maret 2023 Merapi mengeluarkan gas sampai arah Kali Bebeng. Ayo medon saya wae medon. Menginformasikan terjadi guguran lereng Merapi terpantau dari Babada. Arah angin ke selatan. Dhuwur bubar. Truk medun kabeh, donat bubar. Bisa ngetokke wedhus gembel terus. Pak dhuwur lho sing tegene mriki lho Pak. Bisa ngetokke wedhus gembel terus. Tekan ngisor. Bubar antri, truk-truk do medun antri.
Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantau pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan.
Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12 menit. Sementara ini informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oke, selamat siang Tribuners. Kali ini aku ada di Jalan Seno. Ini siang tadi terjadi sekitar pukul 12. Ini kembali Tribuners. Ini kembali lagi kepulan asap dari puncak Merapi Tribuners. Ya, kita lihat di bersama di sebelah kiri itu asap yang dari guguran awan panas. Ini baru saja terjadi. Tadi bersih, artinya dari saya melaporkan ini dari sisi utara Gunung Merapi ini tidak terlihat kepulan atau tidak terlihat kepulan asap karena memang erupsi tadi mengarahnya guguran awan panas guguran tadi mengarahnya ke barat daya. Namun baru saja kembali terlihat kepulan asap yang menyumbung dari puncak Merapi, guys. Nah, itu putih-putih itu tadinya bersih, semua bersih. Lihat dengan jelas puncaknya. Di atas puncaknya hampir tidak ada kepulan asap, namun baru saja ini kepulan asap kembali muncul di puncak Gunung Merapi. Ini tadi 2 kali terjadi awan panas guguran. Yang pertama pukul 12 lebih 12 waktu Indonesia Barat, kemudian selang sekitar 20 menit kemudian awan panas guguran terjadi lagi di puncak Merapi yang masih sama mengarahnya ke barat daya. Saat ini sebagian wilayah di Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Trogolele diguyur hujan abu.
cukup tebal Tribuners. Nah, ini kemudian saat ini tertutup awan putih. Ini bukan dari awan panas guguran ya sebenarnya, bukan dari erupsi tapi dari awan. Tadi sangat terlihat jelas Tribuners. Biasanya kayak gini, diperhatikan sebentar, artinya kepercayaan masyarakat sini itu masyarakat yang mau melihat Merapi itu kadang bisa atau di Merapi menampakkan dirinya pada masyarakat, tapi tidak berselang lama terus terjadi awan panas guguran atau erupsi. Itu yang biasa terjadi di Merapi Tribuners. Jadi kalau misal Merapi memperlihatkan diri, berarti ada sesuatu. Itu mitos-mitos atau cerita tutur yang berkembang di Selo ini Tribuners. Selo merupakan wilayah di kayak lembah Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di utara Gunung Merapi, dan di sebelah selatannya Gunung Merbabu maksud kami. Oke, sekian dulu Tribuners, terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik, salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini Tribuners, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian digenting-genting rumah warga, semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini sampai tidak terlihat, semua tertutup abu.
Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jerakah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jerakah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jerakah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Ini Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, kalau saya kesana nih, tun beri kok. Oh, net wah saya ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Lanjut mana ya? Pakai itu. Siap. Silakan. Yang paling ini menuju ke Desa Telok, Desa Lele. Oh. Ono petaninya to, Mas? Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar Desa Jerakah maupun Desa Togolele masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker, dan tadi di sekitar balai Desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke Desa Togolele. Nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang, dan yang
Sebentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu Desa Tlogolili. Karena Desa Tlogolili yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket eman-eman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker. Ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolili. Karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantauan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah
semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman, sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar.
kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12:12. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jerakah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jerakah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya, atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jerakah hari ini terang dan masih terjadi hujan abu. Ini Sorry bro, sorry aku nih lapangan kok. Mas, kau cek sani. Siap. Tun bego. Kebetulan kita. Oh, net wah sing ngampur. Aku harus bidik-bidik. Oh, harus bidik. Iya, siap. Siap. Nggih, lanjut Mas ya. Tak ketok. Siap. Silakan. Yang paling besar hari ini menuju ke Desa Telok, Desa gambar kita. Foto. Ono petani itu, Mas. Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar Desa Jerakah maupun Desa Guleli masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker, dan tadi di sekitar balai Desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker.
jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas. Tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke Desa Tlogolele, nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang, dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu Desa Tlogolele, karena Desa Tlogolele yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket eman-eman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker. Ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolele, karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Merapi. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantauan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut
ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Nah, ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin. Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Lapor lagi. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya.
Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik, salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini tuh, semua memutih. Kemudian daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu. Semua tertutup abu. Ini merupakan mantel.
Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini tuh, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian digenting-genting rumah warga, semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantel.
Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini baru diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku yang berlokasi berada di KRB 3. Desa Trogolin ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini Tribuners, semua memutih. Menjadi daun, kemudian digenting-genting rumah warga, semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari desa Jerakah, kemudian desa Kerakah, dan desa Trogolin ini Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat guys. Semua tertutup abu. Ini merupakan mantap.
Ini bahkan ini masih loh Tribuners, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih Tribuners. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penambangan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12 dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik, salah satunya di desa. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap Bang, kita siap. Kita tidak pos ya, kapal seke ya. Iya Bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu.
Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Pati Kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kita siap bang, kita siap bang. Kita di dapur siap. Apa seki ya sih? Iya bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Pati Kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat
dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini, Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap, Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore, Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini, Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri
bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat itu, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jragah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jragah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jragah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Ini Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, mau ke sini. Siap. Pun bego. Oh, net wah saya ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Lanjut mana ya? Pakai itu. Siap. Belakang. Yang paling hari ini menuju ke Desa Telok, Desa
Oh. Gambar iki. Ah, foto. Ono petani lho, Mas. Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar desa Jerakah maupun desa Togolele masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker. Dan tadi di sekitar balai desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke desa Tlogolele, nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu desa Tlogolele, karena desa Tlogolele yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Magelang itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket eman-eman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker.
Ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolele. Karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Puncak Merapi. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantau Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pagem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin.
di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini. Dari pos pengamatan. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12 menit. Sementara ini informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, wangi apa Kang Bulet? Loh, begini kan tapi ya sedekah piye? Mulai utangan kayak botolnya utangan kayak
masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12:12. 20 kali luncuran, pukul 12, lebih dari 12. Terus menyembur lagi, Tribuners. Baik, kami akan laporkan lagi setelah ini. Untuk sementara break dulu. Semoga kita semua aman-aman saja. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi, inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap
Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Data-data siap Bang, kita siap ya Bang. Kita tidak tahu siap, apa seke ya siap. Iya Bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Patulia. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners.
Oke, selamat siang Tribuners, kali ini aku ada di Jalan Selo. Ini siang tadi terjadi sekitar pukul 12. Ini kembali Tribuners. Ini kembali lagi kepulan asap dari puncak Merapi Tribuners. Yang kita lihat di bersama di sebelah kiri itu asap yang dari guguran awan panas. Ini baru saja terjadi. Tadi bersih. Artinya dari saya melaporkan ini dari sisi utara Gunung Merapi ini tidak terlihat kepulan atau tidak terlihat kepulan asap karena memang erupsi tadi mengarahnya guguran awan panas guguran tadi mengarahnya ke barat daya. Namun baru saja kembali terlihat kepulan asap yang membumbung dari puncak Merapi, guys. Nah, itu putih-putih itu tadinya bersih. Semua bersih, lihat dengan jelas puncaknya. Di atas puncaknya hampir tidak ada kepulan asap, namun baru saja ini kepulan asap kembali muncul di puncak Gunung Merapi. Ini tadi 2 kali terjadi awan panas guguran. Yang pertama pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, kemudian selang sekitar 20 menit kemudian awan panas guguran terjadi lagi di puncak Merapi yang masih sama mengarahnya ke barat daya. Saat ini sebagian wilayah di Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Trogolele, diguyur hujan abu cukup tebal, Tribuners. Nah, ini kemudian saat ini tertutup awan putih ini bukan dari awan panas guguran ya sebenarnya, bukan dari erupsi tapi dari awan. Tadi sangat terlihat jelas Tribuners. Biasanya kayak gini, diperhatikan sebentar, artinya kepercayaan masyarakat sini itu masyarakat yang mau melihat Merapi itu kadang bisa atau di Merapi menampakkan dirinya pada masyarakat, tapi tidak berselang lama terus terjadi atau terjadi awan panas guguran atau erupsi. Itu yang biasa terjadi di Merapi terus. Jadi kalau misal Merapi memperlihatkan diri, berarti ada sesuatu. Itu mitos-mitos atau cerita tutur yang berkembang di Selo ini, Tribuners. Selo merupakan wilayah di lembah Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di utara Gunung Merapi, dan di sebelah selatannya Gunung Merbabu maksud kami. Oke, sekian dulu Tribuners, terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nampaknya seperti ini, semua memutih.
Cidian daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari desa Jerakah, kemudian desa Kerakah, dan desa Trogoleni Tribunus. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak terlihat guys, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan ini pasti diguyur. Bos, ini masih guys, ini masih diguyur titik-titik.
Stabilan. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Data-data siap Bang, kita siap kita di data siap. Apa seki ya sing. Iya Bang. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon Panitia. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain.
kita akan coba naik di gardu pandang ini. Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap, Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore, Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, 2 kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini, Tribuners, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini, Tribuners. Di puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri bahkan prasasti ini tidak sampai tidak terlihat, semua tertutup abu.
pakai mantap. Ini bahkan ini masih loh itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti diguyur. Bos. Ini masih tuh guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jragah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jragah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jragah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Sorry bro, aku nang lapangan kok. Mas, kau cek sani. Siap. Pun mriko. Oh, net was yang ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Oke, lanjut mana ya? Pakai tok. Siap. Silakan. Yang paling terbesar Hari ini menuju ke Desa Teluk, Desa Oke, halo, selamat sore teman-teman Tribun Jogja dimanapun berada, semoga tetap sehat. Saat ini kami berada di Desa Krinjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan Desa Krinjing salah satu desa yang terdampak dari sebaran erupsi Gunung Merapi. Jadi
tadi siang erupsi Gunung Merapi dan Desa Kerinjing merupakan salah satu desa yang terdampak dari sebaran abu vulkanik. Dan untuk lebih detail terkait dengan kondisinya saat ini kita sudah bersama dengan salah satu relawan ya Pak. Ya. Salah satu relawan dari Desa Kerinjing. Dan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sambas. Bapak Sambas, dan Pak Sambas kita sekarang sedang live streaming bersama Tribun Jogja. Pak Sambas, mungkin bisa diceritakan kondisi terkini dari Desa Kerinjing pasca erupsi Merapi tadi siang, seperti apa kondisi saat ini Pak? Nah, Mas, letusannya itu tadi sekitar pukul 12 lebih 12 menit. Ya. Itu warga sempat panik berada di jalan-jalan karena nanti bila sangat berbahaya, mengkhawatirkan semua warga nanti bisa turun mengungsi. Namun alhamdulillah langsung susulan dengan skala kecil saja, warga masih tenang-tenang walaupun dampak dari abu vulkanik mengguyur di wilayah Kerinjing dengan tebal rata-rata 1 cm. Namun semuanya masih aman. Oke. Pak, berapa kali abu turun atau pertama kali turun jam berapa Pak? Pertama kali turun jam 1 lebih 45. Itu pertama turun, langsung berhenti dengan bervariasi, terkadang ringan, terkadang sedang. Oke. Berarti untuk saat ini kondisi warga sudah aktivitas normal ya? Saat ini warga sudah tidak panik, sudah kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tadi sempat berkumpul di jalan, namun sekarang sudah tenang. Oke. Pak, untuk saat ini di Desa Kerinjing sendiri apakah ada pengungsi Pak yang... Sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman antisipasi dari rekan-rekan OPRB Kerinjing bila nanti terjadi kekhawatiran atau peningkatan aktivitas Merapi, bisa diungsikan ke desa penyangga, yaitu Desa Mertoijan. Oke. Kalau Desa Kerinjing ini jarak dengan puncak Merapi berapa Pak? Jarak dengan puncak radius 5 kilo. 5 kilo. Oh. Dan ini KRB ya? Ya, KRB 3. KRB 3 dengan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak, di Kerinjing sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi saat ini, apakah dibentuk posko bersama Pak untuk? Ya, ini sementara kan kemarin masih aman, tapi ada letusan di siang hari ini. Saya sudah berkoordinasi kepada Ketua Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. Nanti malam akan diadakan posko penjagaan setiap dusun masing-masing, karena anggota OPRB ada di beberapa dusun, berkumpul ada yang di balai desa, ada di dusun masing-masing. Ya, ada berapa dusun Pak? Ada 9 dusun. 9 dusun. Ya. Dan setiap dusun akan ada. Ya, ada poskonya, ada yang jaga. Oke, berarti jaga malam ya? Ya, jaga malam. Oke, dan itu yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan. Antisipasi warga biar ada komunikasi, ada informasi. Bila nanti suatu saat terjadi tidak miskomunikasi sama warga. Satu dusun dijaga berapa orang? Kurang lebih 10 orang Mas. 10 orang? 10 orang ya, bersama pemuda, masyarakat bisa berkumpul. Akan dilakukan sampai berapa lama Pak? Nanti setelah ada tanda-tanda aman yang disiarkan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Oke. Pak, pertanyaannya satu lagi. Ketika kejadian siang tadi kan warga sempat panik tadi Bapak bilang, dan apakah ada korban luka Pak di daerah Kerinjing ini? Tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak Sambas ya? Iya Pak Sambas, relawan Guru Merapi. Relawan Guru Merapi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan Tribun Jogja dengan salah satu relawan di Desa Kerinjing. Dan tadi disebutkan bahwa warga sempat panik ketika terjadi pertama kali abu vulkanik turun, dan saat ini kondisinya sudah normal meskipun di desa ini saat ini ketebalan abu mencapai 1 mili ya. Dan ini seperti teman-teman lihat, ini tebal sama-sama. Ketebalan yang ada di abu vulkanik yang ada di Desa Kerinjing ini. Nah, dan saat ini sudah ada posko bagi relawan yang untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Dan tadi disebutkan Pak Sambas bahwa setiap dusun di 9 padukuhan di Desa Kerinjing ini akan diperlakukan jaga malam, dan itu untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Oke.
Ini dia teman-teman situasi di Desa Grinding, salah satu desa terdampak dari sebaran abu vulkanik yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi yang tadi. Terima kasih teman-teman. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi. Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran, Tribuners. Pohon besar dulu. Sudah 23 kali awan panas meluncur, Tribuners, sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur, Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi lain ya, Tribuners. Kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi
lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini, Tribuners. Kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap, Tribuners. Oke, selamat siang menjelang sore, Tribuners. Kali ini aku ada di Desa Trogolele yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penampakan ini tadi setelah terjadi awan panas guguran atau erupsi Merapi pada pukul 12:12, dua kali terjadi. Kemudian selang 20 menit kemudian terjadi lagi di wilayah Selo. Ada beberapa desa di wilayah Selo yang diguyur hujan abu vulkanik. Salah satunya di Desa Trogolele ini yang berlokasi berada di KRP 3. Desa Trogolele ini desa yang paling dekat dengan puncak Merapi. Nah, makanya seperti ini, Tribuners, semua memutih. Menjadikan daun, kemudian di genting-genting rumah warga semua memutih, jalan putih. Guyuran abu vulkanik atau wilayah di Boyolali yang diguyur hujan abu ada kurang lebih 3 desa, dari Desa Jerakah, kemudian Desa Kerakah, dan Desa Trogolele ini, Tribuners. Ini puncak Merapi dari sini kurang kelihatan karena tertutup awan mendung. Biasanya dari sini terlihat sangat jelas. Saya coba akan menelusuri
prasasti ini tidak terlihat itu, semua tertutup abu. Ini harus pakai mantap. Ini bahkan ini masih itu guys, dari langit masih saya masih merasakan. Ini berarti baru diguyur. Bos. Ini masih guys. Ini masih diguyur tri. Stabilan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Jrakah, Kecamatan Sumur, Kabupaten Boyolali. Desa Jrakah merupakan salah satu desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Merapi hari ini yang mengarah ke barat daya atau tepatnya ke arah Magelang. Kondisi langit di Desa Jrakah hari ini petang dan masih terjadi hujan abu. Ini Sorry bro, aku nih lapangan kok. Mas, kau cek sani. Siap. Tun bego. Oh, net wah sing ngampul. Aku harus bikin. Oh, harus bikin. Iya, siap. Lanjut pasang ya. Pakai itu. Siap. Silakan. Yang paling terbesar hari ini menuju ke Desa Telok, Desa
Oh. Ah, betul. Ono petani itu, Mas. Petaninya. Gambar-gambar itu. Masyarakat di sekitar desa Jerakah maupun desa Togolili masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker. Dan tadi di sekitar balai desa Jerakah pihak BPBD membagikan masker. Jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan yang membelok kalau dari atas, tampak terlihat. Dari atas itu dari arah Boyolali Kota atau Solo. Kalau mengambil ke kiri itu nanti akan menuju ke desa Tlogolili. Nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Magelang, dan yang bentar kalau belok kanan nanti akan tembus ke Ketepas. Nah, daerah yang paling parah menurut informasi dari warga sekitar yaitu desa Tlogolili, karena desa Tlogolili yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Magelang itu desa paling dekat dengan Merapi atau dari Puncak Merapi. Usahakan yang ingin lewat atau melakukan perjalanan dari Boyolali Magelang via Selo menggunakan jas hujan, karena kalau menggunakan jaket eman-eman jadi kayak gini nantinya. Pakai masker, udah pakai masker.
ini masih di Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Ini menurut warga sekitar belum parah. Yang paling parah untuk Boyolali yang terdampak dari informasi yang saya terima masih di daerah Kecamatan Selo, tepatnya di Desa Jerakah dan di Desa Tlogolele. Karena dua desa tersebut dua desa tersebut adalah desa paling dekat dengan Puncak Merapi. Sementara itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Puncak Merapi. Selamat siang Tribuners, inilah suasana pos pantau pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang saat ini. Setelah terjadi erupsi, ini adalah suasana pos pantau. Merapi tidak kelihatan, tertutup kabut. Ini dari pos pengamatan Gunung Merapi saat ini. Tapi suasana di sini normal karena arah erupsi ke barat daya sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ini suasananya. Semua bersiap. Di sana ada pos PGM yang tinggi. Kita akan coba ke arah sana. Semua memang tengah bersiaga setelah terjadi erupsi tadi. Ini adalah gedung yang baru direnovasi sebenarnya. Ini adalah tempat untuk memantau menara pos pantau Gunung Merapi. Suasana di Kaliurang, di Sleman cukup aman. Sejumlah tempat wisata pun, suasana tempat wisata pun cukup ramai, masih tetap ramai. Arah abunya ke barat daya, tidak ke selatan atau ke kawasan Merapi. Kita akan kembali ke pos pantau. Untuk wilayah Cangkringan, Kaliurang, Pakem, dan sebagainya terpantau aman. Di sini hawanya cukup dingin.
Ini di pos pantau bersama warga dan tentu petugas. Merapi tertutup kabut, tidak kelihatan sama sekali dari sini, dari pos pengamatan. Ini kembali terjadi guguran Tribuners. Kembali terjadi guguran Tribuners. Awan panas meluncur mengarah barat daya. Ya, kembali muncul Tribuners. Arahnya masih sama ke arah barat daya. Terlihat di sela-sela pohon gambar. Kembali menyemburkan awan panas Tribuners. Saat ini arahnya masih sama ke arah barat daya. Luncuran awan panasnya sudah terjadi 20 kali sejak pukul 12 lebih 12 menit. Sementara ini informasi yang kita dapat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Oh, orangnya nggak aku lihat. Begini kan tapi ya sedekah piye? Oleh utangan kayak botolnya utangan kayak
Masih terlihat sisa-sisanya yang barusan tadi menyembur. Sudah 20 kali sejak 12:12. 20 kali luncuran, pukul 12, lebih dari 12. Lebih 12. Terus menyembur lagi, Tribuners. Baik, kami akan laporkan lagi setelah ini. Untuk sementara break dulu. Semoga kita semua aman-aman saja. Setelah beberapa saat lalu terjadi luncuran awan panas lagi. Inilah suasana terkini Gunung Merapi dari pos Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi kembali tertutup kabut, Tribuners. Ini suasana terkini. Arah awan panas meluncur ke wilayah Magelang. Berdasar penjelasan dari pos pengamatan di sini, sudah terjadi sekitar 20 luncuran awan panas, 20 kali sejak pertama kali terjadi pada pukul 12:12 siang tadi. Wisatawan yang di Gunung Merapi sudah mulai diminta untuk berada di daerah aman, termasuk Jeep Merapi dan penambang yang ada di lokasi.
Bahkan ada sejumlah bis yang kemudian harus putar balik untuk mewaspadai, menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Kita berharap Merapi segera tenang. Tribuners, ini Gunung Merapinya tertutup oleh kabut. Data siapa? Kita siap kita di data siap. Apa saya kira Kembali terjadi luncuran. Itu Bu, kelihatan Bu. Ini kembali terjadi luncuran Tribuners. Pohon besar dulu. Sampai dengan saat ini terjadi 23 Ambon kali kuliah. Sudah 23 kali awan panas meluncur Tribuners sejak pukul 12:12 siang tadi. Ini kembali meluncur Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi lain ya Tribuners, kita akan coba. Kita akan coba lihat dari posisi lain. Kita akan coba naik di gardu pandang ini Tribuners, kita akan coba lihat dari sisi ini. Baru saja terjadi kembali luncuran awan panasnya. Arahnya masih sama, ke arah barat daya. Tiba-tiba langsung gelap Tribuners.